Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasihat pertama, jangan menentang takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekh Abdul Qadir Jailani memberikan nasihatnya pada hari Ahad pagi 3 Syawal 545 Hijriah sebagai berikut. Adapun penyebab kematian agama, kematian tauhid, bahkan kematian tawakal dan keikhlasan antara lain karena menentang Al-Haq Azza wa Jalla atas takdir yang telah ditentukannya. Dalam menerima ketentuan takdir, hati seorang mukmin tidak mengenal kata mengapa dan bagaimana, tetapi ia hanya berkata baik. Sesungguhnya nafsu itu selalu memiliki kesempatan untuk suka menentang. Bagi orang-orang yang ingin memperbaiki nafsunya, ia harus melatihnya hingga selamat dari kejahatannya. Semua nafsu itu amat jahat. Bila dilatih dan kemudian menjadi jinak, maka semua nafsu yang pada mulanya sangat jahat itu akan berubah menjadi sangat baik. Nafsu itu akan memiliki ketaatan dalam menjalankan seluruh ibadah, dan ia akan mampu meninggalkan semua kemaksiatan. Ketika itulah dikatakan kepada sang nafsu, "Hai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridainya." Quran Surat Al-Fajr ayat 27 hingga 28. Ketika itulah nafsu telah menjadi tenang dan hilang kejahatannya, dan ia tidak lagi berhubungan dengan makhluk. Bahkan nasabnya akan bertemu dengan ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika ia telah keluar dari belenggu hawa nafsunya, ia berjalan dengan tenang karena tidak memiliki keinginan apapun. Ketika datang berbagai tawaran dari makhluk, yang dikatakannya hanyalah pertolonganmu tidak aku butuhkan lagi. Pengenalannya akan keadaan dirinya menjadikannya tidak perlu meminta. Pada saat kepasrahan dan ketawakalnya telah sempurna, maka dikatakan kepada api, "Wahai api, dinginlah dan menjadilah keselamatan bagi Ibrahim." Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada sesuatu pun yang samar. Sesaat saja bersabar bersamanya, maka selama bertahun-tahun akan melihat kelembutan dan kasih sayangnya. Seorang pemberani yang sejati adalah orang yang mau bersabar barang sesaat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Oleh karena itu, hendaknya bersabar dalam menunggu pertolongan dan kemenangan yang bakal diperoleh. Hendaknya bersabar bersamanya, sadar terhadapnya, dan jangan melalaikannya. Janganlah sadar setelah mati, karena sadar setelah mati tidak ada lagi gunanya. Hendaknya sadar sebelum mati, dan bangun sebelum dibangunkan, agar engkau tidak menyesal pada hari penyesalan, yang sudah barang tentu tidak ada lagi gunanya. Dan perbaikilah hatimu. Jika hatimu baik, maka seluruh keadaanmu akan menjadi baik. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam diri anak Adam ada segumpal daging. Bila segumpal daging itu baik, akan baiklah seluruh jasadnya. Dan bila segumpal daging itu buruk, akan buruklah seluruh jasadnya. Ingat, segumpal daging itu adalah hati. Hati yang baik adalah hati yang dipenuhi dengan takwa, tawakal, tauhid, dan ikhlas kepadanya dalam semua amalan. Hati yang tidak memiliki sifat-sifat tersebut, sesungguhnya hati dalam keadaan rusak. Hati bagikan burung dalam sangkar, bagikan biji dalam kelopak, bagikan harta dalam gudang. Hati bagikan burung, bukan sangkarnya. Hati bagikan biji, bukan kelopaknya. Hati bagikan harta, bukan gudangnya. Ya Allah, sepanjang hidup kami siang dan malam,
Jadikanlah anggota badan kami untuk sibuk menaati-Mu, dan sibukkanlah kami untuk mengenali-Mu. Masukkanlah diri kami dalam golongan orang-orang yang saleh terdahulu. Berikanlah kepada kami rezeki sebagaimana rezeki yang Engkau berikan kepada mereka. Engkau untuk kami sebagaimana Engkau untuk mereka. Amin. Sebagaimana orang-orang saleh untuknya, Engkau pun untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Engkau juga akan mendapatkan sesuatu sebagaimana yang mereka dapatkan. Sibukkanlah dirimu dengan menaatinya, bersabar bersamanya, dan rida akan perbuatannya terhadapmu. Jika engkau memang menginginkan Allah Azza wa Jalla bersamamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama hambanya yang zuhud pada dunia dan mengambil bagian mereka dengan tangan takwa dan wara. Mereka mencari akhirat dan melakukan amalan-amalan untuk mendapatkannya. Mereka menentang nafsunya dan menaati Tuhannya. Mereka menasihati nafsunya sendiri sebelum menasihati orang lain. Nasihatilah dirimu sendiri terlebih dahulu, wahai gulam, barulah setelah itu menasihati orang lain. Sesungguhnya nasib dirimu harus lebih engkau perhatikan. Jika dalam dirimu masih ada sesuatu yang harus diperbaiki, janganlah engkau menoleh pada orang lain. Celaka engkau, orang lain ingin engkau selamatkan, padahal dirimu sendiri masih dalam keadaan buta. Bagaimana mungkin orang yang buta dapat menuntun orang lain? Hanyalah orang yang dapat melihat yang bisa menuntun manusia lain. Hanyalah orang yang tangkas berenang yang mampu menolong orang lain agar tidak tenggelam di lautan. Sesungguhnya hanyalah orang yang telah memiliki makrifat kepadanya yang dapat menuntun manusia kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana mungkin orang yang tidak mengenalnya dapat menunjukkan kepadanya? Jika demikian, engkau tidak mempunyai hak untuk berbicara tentang kebebasan perilaku Allah Subhanahu wa Ta'ala. Engkau harus mencintainya dan beramal untuknya, bukan untuk lainnya. Takutlah hanya kepadanya, bukan takut kepada selain Dia. Dan semua itu adalah ungkapan hati, bukan hanya di lidah, dan merupakan bisikan nurani, bukan hanya gerakan lahiriah. Kemunafikan adalah jika tauhid berada di pintu rumah, sedangkan syirik berada di dalam rumah. Sungguh celaka engkau, lidahmu mengatakan takut, padahal hatimu menentang. Lidahmu bersyukur, sedangkan hatimu kufur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, wahai anak Adam, kebaikanku turun kepadamu, sedang keburukanmu naik kepadaku. Sungguh celaka, lidahmu mengatakan bahwa engkau menjadi hambanya, padahal kenyataannya engkau menaati selain Dia. Jika engkau benar-benar hambanya, engkau tentu akan menaatinya. Seorang mukmin yang memiliki keyakinan sudah barang tentu tidak akan pernah menuruti nafsu, setan dan keinginannya. Setan tidak ia kenal, apalagi menaatinya. Dunia tidak ia pedulikan, apalagi tunduk kepadanya. Bahkan dunia akan ia hinakan demi mencari akhirat. Jika dunia berhasil ia tinggalkan dan sampai kepada Tuhannya, maka sepanjang hayatnya dia akan murni beribadah kepadanya sebagaimana yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 5. Janganlah engkau bersekutu dengan makhluk untuk menauhidkan Al-Haq Azza wa Jalla. Dialah yang menciptakan segala benda dan segala sesuatu dalam genggamannya. Sungguh tidak berakal orang yang mencari sesuatu selain Dia. Sesungguhnya segala sesuatu terdapat dalam khasanah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah khasanahnya. Quran Surah Al-Hijr
ayat 21. Wahai gulam, hendaknya engkau tidur dalam pelukan takdir berbantalkan sabar, berselimut pasrah, sambil beribadah mengharap pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika engkau berbuat seperti itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan karunia yang tidak engkau duga. Terimalah pesan ini, berserah dirilah pada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepasrahanku kepada takdir telah membuatku semakin dekat dengan Zat yang Maha Menentukan. Mendekatlah kemari, kita bersimpu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersimpu kepada takdir dan perbuatannya. Kita tundukkan zahir dan batin kita. Kita menerima takdir dan berjalan di atasnya. Utusan raja kita muliakan karena kita melihat siapa yang mengutusnya. Jika kita bersikap seperti itu terhadapnya, sikap itu akan membawa kita untuk berdekatan dengannya. Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang hak. Quran Surah Al-Kahfi ayat 44. Engkau akan berbahagia dengan sentuhan rahmatnya jika engkau minum dari lautan ilmunya dan memakan dari gugusan karunia-Nya. Keadaan ini hanya akan diberikan kepada satu di antara satu juga orang. Wahai gulam, janganlah engkau mengikuti nafsu dan kawan-kawan yang jahat, dan hendaknya engkau selalu bertakwa. Seorang mukmin tidak boleh lelah dalam memerangi nafsu dan kawan-kawan yang jahat. Janganlah memasukkan pedang ke dalam sarungnya, dan jangan turun dari keduanya. Para kekasih Allah hanya makan ketika telah lapar, dan diam telah menjadi perangai mereka. Mereka berbicara hanya dengan ketentuan Allah dan perbuatannya. Mereka berbicara karena yang menggerakkan lidah mereka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah akan menggerakkan anggota badan mereka untuk berbicara pada hari kiamat kelak. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan sesuatu dapat berbicara, sebagaimana menjadikan benda-benda dapat berbicara. Dialah yang menyediakan sebab berbicara, sehingga mereka dapat berbicara. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki itu semua untuk mereka, maka Allah lah yang menyediakannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkehendak agar berita gembira dan peringatan itu sampai kepada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para nabi dan rasul alaihissalam agar kelak dapat meminta pertanggungjawaban ke atas mereka. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkehendak untuk meneruskan kerja tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengirim para ulama untuk meneruskannya dan membangun umat manusia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ulama adalah pewaris para nabi. Hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, dan sadarilah bahwa kenikmatan itu datang darinya, sebagaimana firman Allah, dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Quran Surat An-Nahl ayat 53. Di manakah rasa syukurmu, wahai orang-orang yang bergelimang dalam kenikmatannya? Wahai orang-orang yang menganggap bahwa kenikmatan itu datang dari selain Allah. Terkadang engkau menganggap kenikmatan itu datang dari selain Dia. Terkadang engkau meremehkan nikmat itu. Terkadang engkau memandang nikmat itu yang tidak ada padamu. Bahkan terkadang engkau menggunakan nikmat-nikmat itu untuk mendurhakainya. Dalam kesunyianmu, wahai gulam, engkau memerlukan sifat wara agar dirimu keluar dari kemaksiatan dan kesalahan. Engkau juga perlu bermurakabah agar dengan murakabah itu engkau menyadari akan pandangannya kepadamu. Engkau memerlukan hal itu dalam kesunyianmu. Kemudian engkau harus memerangi nafsu, keinginan dan setan. Pada umumnya manusia binasa karena dosa. Kebanyakan ahli zuhud binasa karena syahwat, dan kebanyakan wali binasa karena pikiran mereka ketika khalwat. Karena kelengahan sekejap,
bahkan para siddiqin mengalami kebinasaan. Oleh karena itu, kesibukan mereka hendaknya menjaga hatinya. Jika mereka tertidur di pintu raja, mereka bangkit untuk berdakwah, untuk menyeru manusia agar mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menyuruh hati manusia tiada henti dengan berkata, "Wahai hati, wahai ruh, wahai manusia dan jin, wahai yang menghendaki Allah, kemarilah menuju pintu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berlarilah kalian kemari dengan langkah-langkah hatimu dan dengan langkah-langkah takwa dan tauhidmu." Kesibukan para wali adalah ma'rifat, wara, dan suhud dari sesuatu selain Dia. Mereka mencita-citakan kebaikan umat, dan cita-cita itu memenuhi langit dan bumi. Tinggalkanlah nafsu dan keinginanmu, wahai gulam. Jadilah engkau bumi yang berada di bawah telapak kaki para wali, dan jadilah engkau tanah yang ada di depan mereka. Al-Haq Azza wa Jalla Maha Kuasa untuk mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa mengeluarkan Nabi Ibrahim alaihissalam dari kedua ibu bapaknya yang mati dalam kekufuran. Orang mukmin ibarat orang yang hidup dan orang kafir itu ibarat orang yang mati. Orang yang bertauhid adalah orang yang hidup, sedangkan orang musyrik adalah orang yang mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, orang yang pertama kali mati di antara makhlukku adalah iblis. Karena iblis telah mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia mati dengan sebab perbuatan maksiatnya. Pada zaman akhir ini, pasar kemunafikan dan kebohongan telah muncul. Jangan sampai engkau duduk bersama para munafik, para pendusta, dan para pembohong. Celaka engkau, sedangkan nafsumu sendiri pendusta, munafik dan kufur, bahkan durhaka dan musyrik. Bagaimana mungkin engkau duduk dengannya? Tinggalkanlah semuanya itu. Janganlah engkau mengikuti bisikannya. Penjarakanlah ia. Berikanlah sekadar haknya. Jangan lebih dari itu. Dan tahanlah ia dengan bermujahadah. Tunggangilah keinginanmu agar ia tidak menunggangimu. Demikian pula halnya dengan watak. Jangan temani ia karena ia seperti anak kecil yang belum berakal. Engkau tentu tidak bisa belajar dari anak kecil. Setan adalah musuh bebuyutanmu dan musuh ayahmu, Adam alaihissalam. Engkau tentu tidak mungkin berdampingan dengannya. Engkau tidak akan selamat jika berdampingan dengannya. Bukankah dia telah membunuh ayah dan ibumu? Ia pasti akan membunuhmu jika engkau lengah sedikit saja. Hendaknya engkau jadikan takwa sebagai senjatamu, kemudian tauhid, murakabah, wara, sidik, dan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pasukanmu. Setan dan tentaranya akan dihancurkan oleh pedang dan pasukan itu. Barulah setelah itu engkau akan menang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamamu. Satukanlah antara dunia dan akhirat, wahai gulam. Letakkanlah keduanya di satu tempat. Lalu menyendirilah engkau dengan Tuhanmu di tempat hati yang kosong dari dunia maupun akhirat. Hendaknya engkau menghadap kepadanya dengan menyepi dari segala sesuatu selain Dia. Janganlah hatimu terikat oleh makhluk yang menghalangimu dari Khalik. Putuskanlah semua sebab dan tinggalkanlah Tuhan-Tuhan lainnya. Setelah itu, jadikanlah dunia untuk jasadmu, akhirat untuk hatimu, dan Al-Haq Azza wa Jalla untuk nuranimu. Janganlah engkau bersama nafsu, keinginan, dunia, dan tiba di gudang yang tidak akan pernah habis selamanya. Pada saat itulah akan datang akhirat, wahai gulam. Selain Al-Haq Azza wa Jalla, janganlah engkau ikuti agar engkau petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu, dan tidak ada kesesatan lagi sesudahnya. Hendaknya engkau bertobat dari dosa-dosamu, dan larilah dari dosa-dosa itu untuk mendekat kepada Maulamu. Hendaklah engkau bertobat secara lahiriah dan secara batiniah.
Taubat adalah kemenangan bagi hati, maka lepaskanlah pakaian maksiat untuk diganti dengan taubat yang murni. Malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kebenaran hakiki, bukan majasi, dan ia termasuk amalan hati setelah mensucikan anggota badan dengan amalan agama. Badan punya amal, demikian pula halnya dengan hati. Manakala hati telah keluar dari belenggu asbab dan telah meninggalkan hubungan dengan makhluk, berarti ia telah berlayar meninggalkan asbab untuk mencari al-musabbib. Manakala hati telah berlayar di lautan ini, di sana ia akan berkata, yaitu Tuhan yang telah menciptakan aku, maka dialah yang menunjuki aku. Pada saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan kepadanya satu pantai ke pantai yang lain, satu tempat ke tempat yang lain, sehingga ia akan berdiri dalam keadaan yang lurus. Setiap kali ia mengingat Tuhannya, maka jelaslah apa yang dilihatnya, dan terbukalah kerimbunan yang menghalanginya. Keadaan hati pencari al-haq azza wa jalla akan berjalan dengan cepat dan meninggalkan sesuatu di belakangnya. Jika ia waspada terhadap jalan yang menuju pada kebinasaan, maka muncullah keimanannya, sehingga muncul keberaniannya dan lenyaplah ketakutannya. Bahkan akan datang cahaya kedamaian berupa kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika datang sebuah penyakit kepadamu, wahai gulam, maka terimalah penyakit itu dengan tangan kesabaran dan tenanglah hingga datang obat. Manakala telah datang obat, sambutlah dengan tangan syukur. Takut kepada api neraka akan menyebabkan hati orang-orang mukmin menjadi pucat dan berduka cita. Dalam keadaan seperti ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyirami mereka dengan air rahmat dan kelembutannya. Bahkan pintu akhirat akan dibukakan untuknya, dan mereka akan menyaksikan tempat mereka yang aman. Jika hati mereka telah berada dalam keadaan tenang dan damai, maka pintu keagungan akan dibukakan untuk mereka, sehingga hati dan nurani mereka tentu akan lebih bertakwa dibandingkan sebelumnya. Kemudian akan dibukakan bagi mereka pintu keindahan, sehingga tenteramlah mereka ketika sempurnaan telah ada pada diri mereka, dan mereka akan memiliki kesadaran dan akan menapaki jalan itu tangga demi tangga. Janganlah cita-citamu hanya mencari makan dan minum, menikmati pakaian dan istri. Wahai gulam, sesungguhnya yang merasakan semua kenikmatan itu hanyalah nafsu dan watak, bukan hati dan nurani yang mencari al-haq azza wa jalla. Hendaklah cita-citamu ditujukan pada hal-hal yang menempatkanmu di tempat yang tinggi. Hendaklah engkau menjadikan Tuhanmu dan apa saja yang ada di sisinya sebagai cita-citamu. Pengganti kenikmatan dunia adalah akhirat, dan pengganti kenikmatan makhluk adalah Khalik azza wa jalla. Jika engkau meninggalkan nikmatnya kehidupan dunia ini, maka sebagai gantinya adalah kenikmatan akhirat yang lebih baik. Hendaknya engkau beranggapan bahwa umurmu tinggal sehari saja. Hendaknya bersiap-siap menyambut kedatangan malaikat maut dan pindah ke alam akhirat. Dunia adalah ladang, sedangkan akhirat adalah kampung yang sebenarnya. Jika kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah datang, hal itu akan menghalangi mereka dengan makhluk. Kemudian mereka tidak lagi membutuhkan dunia maupun akhirat. Engkau mencintai Allah pada waktu mendapatkan kenikmatan, wahai pendusta. Tetapi manakala datang musibah, kamu lari seolah-olah kamu tidak menyukainya. Saat seorang hamba bebas, tampaklah keadaan yang sebenarnya. Manakala datang bencana dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan engkau tetap teguh, berarti engkau mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun jika engkau berubah, berarti engkau telah berdusta. Seorang laki-laki pernah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh aku mencintaimu." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bersiaplah untuk merahasiakan kefakiran." Seorang laki-laki yang lain juga datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
lalu berkata, "Sungguh aku sangat mencintai Allah." Maka beliau bersabda, "Bersiaplah untuk merahasiakan bencana. Sesungguhnya mencintai Allah dan Rasul-Nya itu selalu disertai dengan kefakiran dan bencana. Oleh karena itu, sebagian orang saleh mengatakan bahwa kedekatan dengan Allah itu diawali oleh balak, supaya tidak semua orang mengaku bahwa ia dekat dengannya. Jika tidak demikian, tentu orang akan dengan mudah mengaku mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, tanda dari kecintaan tersebut adalah berupa pakaian bencana dan kefakiran. Ya Allah, berikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. Demikianlah nasihat pertama dari kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jalani yang berjudul Menjadi Kekasih Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.